The Comment. Live Reaction The Comment. Kita hari ini akan membahas isu yang kemarin saya pikir isu ini sudah selesai karena sudah ada statement dari Mensesnek, yaitu mengenai isu reshuffle yang kemarin dalam pekan ini menguat, dan puncaknya itu kemarin karena ada pelantikan Dewan Energi Nasional. Nah, kita akan membahasnya sama Mas Bung. Kita isu reshuffle kemarin dalam sepekan ini agak lumayan menguat, Mas Bung ya. Sebenarnya kronologinya seperti apa sih, Mas? Dari isu itu kemarin itu. Isu reshuffle itu sebenarnya kan memang tidak pernah diumumkan secara langsung gitu mau ada reshuffle, nggak pernah. Itu biasanya tiba-tiba sudah ada undangan tertutup yang tersebar. Di istana sudah ada undangan untuk figur-figur tertentu yang akan dilantik menjadi menteri atau menjadi pejabat di kabinet gitu ya. Biasanya begitu. Jadi spekulasi publik itu muncul setelah DPR secara resmi menyetujui Wamenkyu Thomas Jiwandono menjadi deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nah, otomatis posisi Wamenkyu kosong ya. Kosong. Terus, dan itu sudah sempat ada siapa nama-nama yang bergulir di situ. Betul. Nah, selain nama Wamenkyu pengganti calon Wamenkyu pengganti Thomas, ada siapa lagi kemarin yang sempat beredar, Thomas? Ya, ada macam-macam lah ya. Ini terutama masih spekulasi yang muncul. Misalnya ada nama salah satu politikus di DPR yang juga masih saudaranya Pak Thomas, yaitu Pak Budi Jiwandono, akan masuk ke kabinet. Dan posisinya akan diisi di Menteri Luar Negeri. Ini masih spekulasi yang berkembang. Jadi Budi Jiwandono akan di posisi di Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri. Ini yang beredar ya. Terus kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono akan menempati posisi di Menko, salah satu Menko. Berarti akan ada salah satu Menko yang akan tidak menjabat lagi. Akan diganti. Nah, Menko itu kita punya siapa aja Menko itu? Ada 6 kalau nggak salah. Pratikno, Menko PMK. Iya. Caimin, Menko MK. Oke, sama Pak AHY. Infrastruktur. Ya, infrastruktur. Kemudian Zulkifli Hasan, Menko Pangan, sama Erlangga, Menko Perekonomian. Nah, kalau misalnya kira-kira dari Menko itu tadi, itu Sugiono kira-kira cocoknya kemana? Nah, ini yang agak sulit nanti. Yang penting Pak Sugiono ini kan mungkin kepercayaan dari Pak Presiden ya, mungkin akan ditaruh di posisi yang sebagai Sekjen Gerindra juga ya. Ya, Sekjen Gerindra ya, posisi yang lebih berkaitan dengan politik bisa jadi. Oke, kira-kira tapi ada Menko Polhukam sudah ya, Pak. Menko Polhukam kan baru. Pak Jamal Caniago mungkin di situ. Ya mungkin akan ditempatkan di tempat yang mungkin sesuai, agak ada kaitan-kaitan lah dengan politik gitu ya. Oke. Itu kemarin sempat menguat ya, Mas ya? Sempat menguat. Isu bahwa ini kan salah satu putra hambalang ya dalam tanda kutip yang kemarin disebut. Artinya Pak Sugi ini beneran di ring satunya Pak Prabowo kan, jadi jadi pemilihan Pak Sugi menjadi Menlu pun juga waktu itu kan sempat awal-awal pengumuman kabinet itu kan juga sempat ada kontroversi ya. Kok dia gitu kan. Tapi ada isu ini menguat, memang seperti apa tuh peta politiknya, apakah akan berubah atau memang ini strategi dari Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra atau seperti apa? Ya pasti orang kepercayaan ya, karena orang kepercayaan akan dikasih ke posisi yang strategis baik itu di partai maupun di eksekutif gitu. Posisi Menlu kan strategis, apalagi kalau dikaitkan dengan triumvirat ya. Triumvirat itu Menlu, Mendagri sama Menteri Pertahanan, Menhan. Nah itu memang orang yang memang harus benar-benar orang-orangnya dalam tanda kutip ya kan? Iya, kok loyal kepada presiden. Karena itu situasi darurat, ya meskipun belum pernah terjadi, tapi harus diantisipasi kalau itu terjadi gitu ya, sesuai dengan konstitusi. Ada nama lain lagi yang sempat beredar kemarin isunya itu, yang lumayan menguat. Kalau
di sosial media mah banyak nama-nama itu ya, termasuk apa Menkom Diji lah, termasuk Menteri HAM ya, iya, Menteri Kehutanan sempat muncul, Menteri Pariwisata. Tapi kita nggak tahu bagaimana nanti Presiden mungkin sedang mempertimbangkan. Tentu saja pertimbangannya tidak hanya soal keseimbangan politik atau posisi reposisi untuk kinerja tahun kedua berarti ya. Itu bisa lebih cepat lagi, akselerasi program-program prioritas itu menjadi lebih cepat ya. Pasti juga mempertimbangkan bagaimana komposisi dukungan politik juga di parlemen atau di partai politik gitu. Kemarin pagi ya, tepatnya Mas Bung. Kemarin pagi itu kami sempat berpikir bahwa akan ada reshuffle karena ada WhatsApp grup yang di WhatsApp grup informasi di WhatsApp itu yang menyebutkan akan ada pelantikan nanti siang di istana. Ya, ternyata memang pelantikan Dewan Energi Nasional ya. Dewan Energi Nasional. Tapi kan di posisi kemarin itu memang benar-benar langsung bermunculan tuh nama-nama itu baik di sosmed maupun di portal-portal. Tapi sorenya menjelang pelantikan itu ada statement dari Mensesnek Prasetyo yang menjawab soal itu. Kita dengerin dulu ya Mas. Ada liputannya sebentar. Seiring Wamenkeu pengisian kursi Wamenkeu karena kan udah deputi. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR. Itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini atau Februari kan sebentar lagi udah Februari. Ya tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan isu reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Belum. Nanti kan setelah proses itu kan nanti Bapak Presiden pasti akan melakukan semacam kajian dan meminta pendapat tentunya Menteri Keuangan. Tapi nama mantan Pak Deputi pengisian kembali jabatan Wamen Keuangan yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Siwandono yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia. Kalau nama Pak Jude ini berarti masuk pertimbangan Presiden untuk di Wamenkeu? Belum ada. Wamenkeu, Mas Pras di HSG. Hari ini hampir 7%. Ya kita berdoa bisa ribuan lagi lah. Nggak ada terkaitan dengan Mas Thomas jadi Deputi BI? Secara teknis mungkin ditanyakan kepada yang lebih Mas, berarti hanya ahlinya. Mas, hari ini apakah ada juga badan percepatan perumahan? BP3R. Nggak ada. Jadi hanya ada Dewan Energi Nasional saja. Siap. Mas, kemarin Mas Budi dibicarain di DPR katanya mau gabung ke eksekutif. Ini Mas. Belum. Kalau ada pembicaraan di istana ya? Belum. Berarti itu hanya bercandaan aja Mas ya? Mas Pras, kalau Pak Juda untuk Mas Pras, kalau kans Pak Juda untuk mengisi kursi Wamenkeu itu belum. Pertimbangan Presiden seperti apa? Belum ada. Pertimbangan? Belum. Nanti pada waktunya siapapun yang kemudian kalau diputuskan oleh Bapak Presiden, pos yang ditinggalkan harus diisi, nanti akan kami sampaikan. Nah, waktunya ini kira-kira kapan? Tidak. Tapi Mas, pembicaraan terkait apa? Oke. Sementara begitu? Sudah dibicarakan belum Mas? Belum. Ya. Itu ya Mas. Belum. Tapi ada satu hal yang menarik selain pergantian menteri, pergeseran posisi segala macam itu tadi ada disebut ada pembentukan badan baru. Ya. Kalau nggak salah kita mendengar Badan Percepatan Pembangunan Perumahan atau apalah namanya ya, kita belum tahu. Nah, itu juga ramai muncul akan ada badan baru itu kita udah dengar juga. Sebenarnya apa fungsinya, terus kemudian apakah masih perlu ada badan baru itu juga akan menjadi perdebatan tersendiri ya menurut saya. Ya. Jadi kalau kita melihat
sebenarnya sudah banyak lah badan-badan baru itu. Kalau klaimnya banyak. Klaimnya Prasetyo kan gini, kemarin pembentukan badan pangan ya. Ya. Bapenas, Badan Pangan. Bapanas itu udah lama. Bapanas ya, oke. Itu udah Bapanas untuk Pak Jokowi. Ya. Sejak Pak Jokowi ya. Terus di Dewan Energi itu sudah lama juga. Dicopot. Ya benar. Dicopot terus itu, karena untuk percepatan swasembada katanya kan gitu. Betul, itu nah, diganti ke Pak Amran. Ya, dipegang sama Pak Amran, betul. Nah, terus yang Den ini dirangkap sama menterinya ya, Menteri SDM. Karena mungkin tupoksinya di Kementerian SDM. Diharapkan bisa mempercepat swasembada energi kita. Iya kan? Nah, kalau yang tadi mungkin ada pembentukan badan baru, ada kemungkinan berarti itu ya. Karena menciptakan perumahan untuk rakyat itu kan juga menjadi PHTC-nya Pak Prabowo kan. Betul. Cuman mungkin juga berkembang juga di kalangan, di berbagai kalangan ya, bahwa badannya sudah cukup, karena itu juga ada kaitannya dengan anggaran negara yang memerlukan pasti akan memerlukan anggaran tambahan, dan itu juga kita tahu kebutuhan kita sangat banyak. Mudah-mudahan itu tidak perlu badan baru dan bisa ditugaskan kepada lembaga kementerian yang sudah ada. Yang sudah ada ya. Atau ad hoc gitu sifatnya, tidak perlu ada kantor baru, tidak perlu ada birokrasi baru dan lain-lain lah ya. Ya, jadi tadi perumahan ya, untuk perumahan ini tadi ya, kalau kita dengar itu percepatan pembangunan perumahan gitu. Tapi kalau dari Mas Pun sendiri merasa itu menurut saya tidak perlu. Tidak perlu. Karena sudah ada kementerian sendiri. Kalau memang itu ada bottleneck atau masalah ya akan diselesaikan oleh Menko yang terkait, kemudian membentuk satgas atau apa bentukan lintas kementerian yang dikoordinasi oleh Menko untuk melakukan percepatan itu gitu. Sebenarnya kan jadi itu bisa dilakukan, nggak perlu badan sendiri gitu. Nah, kalau terkait sama posisi Wamenkeu yang kosong ditinggal Thomas Siwandono, ini tadi juga sempat ada pertanyaan Wamenkeu ini akan diisi lagi atau enggak nih? Tapi kan belum ada kejelasan nih akan diisi atau enggak. Dalam posisi saat ini kira-kira perlu diisi atau enggak, Mas? Dalam posisi menyikapi pertumbuhan ekonomi yang juga kayaknya masih belum akan mencapai ke 6% ya. Kalau cita-citanya kan sampai 8 nih. Ya. Wamenkeu selama ini ada 3 ya. Ya. Ada 3 yang itu sejak zaman Menkyu sebelumnya, Bu Sri Mulyani itu ada 3 kalau nggak salah. Nah, mungkin pembagian tugasnya nanti akan dilakukan saat menteri yang lama dengan menteri yang baru beda. Karena kemarin kayaknya satu wamen kan sudah geser ke kepala BPS Pak Anggito. Dan nggak tahu sudah ada penggantinya atau belum, atau memang sengaja dikosongkan. Nah, ini tergantung dari nanti bagaimana assessment atau pendapat dari Pak Menteri Purbaya, apakah perlu diganti perlu wakil atau enggak gitu ya. Wakilnya sosok baru, tapi kalau melihat dari tugasnya yang begitu penting ya masih bisa dimengerti kalau itu harus ada diganti. Artinya posisinya sekarang kan kalau Pak Thomas sudah geser ke BI ya tinggal 1 Pak Suhasil itu. Nah, mungkin 2 masih ideal lah menurut saya, menurut kita ya.